Tanah. Lokasinya itu di dekat kantor BRI. Sekarang sudah bisa dilalui untuk jalan masuk ke kandang. Kandangnya pakai terpal A12 diamond warna hitam. Jadi pemilihan terpal warna hitam itu untuk memblokade cahaya masuk dan menekan panas di dalam kandang. Hitungannya gini teman-teman, kalau mau bangun kandang rak dari awal ya, itu yang pasti ada 7 meter, lebarnya 7 meter, panjangnya bebas. Jadi kayak gini ya, 1 meter sebelum tirai itu harus jalan seperti 2, terus jalan lagi, 2 lagi, jalan lagi. Ini sudah ketemu 7 meter sampai segini. Setel suhu kalau misalkan 30 derajat itu harus nyala, dan ketemunya nanti kalau dingin dibuat 28 jadi dia mati. Nah ini tinggal isi aja sebenarnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai di daerah Pasar Wonosalam. Cek lokasi pembangunan kandang 8x50 milik Pak Eko. Sebelumnya buat teman-teman di Nusantara yang baru bergabung di channel khususnya channel informasi dan berbagi ilmu seputar peternakan, minta dukungan dan support, like dan subscribe. Juga kalau ada pertanyaan silahkan bertanya sepuasnya. Ada nomor kita untuk tanya jawab, dan ingin masuk ke grup silahkan baca di deskripsi YouTube kita. Nah lokasinya itu di dekat kantor BRI Pusat Pasar Wonosalam. Terus ini jalan masuknya teman-teman. Dulu sebelum kita bangun ini masih tempat nongkrong, tempat bale. Sekarang sudah bisa dilalui untuk jalan masuk ke kandang. Sudah lebar dan nyaman lah. Tapi ini belum dijadikan jalan yang pas ya. Misalkan di pondasi atau dibuat yang sekiranya nggak rawan longsor. Dulu inilah kebun salak teman-teman yang sangat yang lebat sekali. Kita jalan masuk ke sana aja kurang nyaman. Banyak pohon-pohon yang tinggi-tinggi, dan ada beberapa pohon bulan yang tidak dipotong, ditebang. Ada 1, 2 dan beberapa pokoknya. Kandangnya pakai terpal A12 diamond warna hitam. Dari kedalaman kelihatan. Itu tujuannya apa? Untuk apa? Tujuannya untuk blackout cahaya yang dari barat, karena kandang ini menghadapnya agak nyerong dari
selatan ke utara, jadi agak rawan terkena sinar matahari bagian sini. Maka dari pemilihan terpal warna hitam untuk memblokade cahaya masuk dan menekan panas di dalam kandang. Nanti kita lihat aja di sana ya. Ini proyeksi nanti ke depan ada sekitar 3 kandang ya. Nomor 1 itu paling bawah, kedua ini, dan ketiga ini. Namun ya sambil melihat, sambil mengukur nanti kemampuan ini nanti seberapa di peternakan kandang ayam broiler nih Pak Eko berkembang ya. Jalan utama sini, ini agak curam. Nah, kita masuk aja langsung menuju kandangnya Bapak Eko. Ini pondasi kita tinggal ini Mas, atau nambahan ya ini ya? Sisa 4. Seldek ada di ujung karena lebar 8 meter kali 50 ya, 40 sorry 40 itu cukup ditaruh di depan. Kabarnya kandang ini dilanjut untuk rak karena Bapak Eko dan putranya itu menginginkan kandangnya dirak, akhirnya dikerjakan sendiri. Terus ya nggak tahu, ini kita cek dulu selesai atau belum. Seldek, dan di samping sini adalah kandang sapi tetangganya, ini masih kecil. Ujung seldek perangkaan baja ringan dan kayu perpaduannya. Nih, dan serapan airnya ada, tandon airnya ada di ujung sana. Itu air dari seldek turun ke sini dibuatkan tandon. Nanti tarik lagi ke atas. Nah, oke. Ngerjain rak ya Mas? Oke. Oh, pun meh mantun. Wis tasik kirang gede wis semangat. Alhamdulillah. Target berapa hari lagi Mas? Kira 2 minggu. 2 minggu selesai ya? Oke. Dua tingkat Mas ya? Nggih. 2 tingkat. Wis jos wis. Amin. Mau kursi kalian muter niku. Nggih, monggo. Wis. Kita cek. Ini tangga yang dari bawah ada pondasi cor karena bisa lewatnya dari sini ya. Dari situ. Dari sini pun juga bisa. Kayunya pakai kayu reng ukuran 23 ini. 23 ya Mas? 23. Ini nggak tahu ini kuat. Oh, buat ini, buat bagian ininya rengnya. Karena ini sorry saya lanjut dulu. Kayu-kayu seperti ini buat inilah, buat yang bagian ini, landasan bagian ini teman-teman. Ini sudah cukup dengan antara jarak ke sini ya. Ini kurang lebih antara 30 cm. Sininya 30 cm, kalau bawahnya ke sini itu ya sekitar 35 cm. Atau 30 cm cukup. Kalau ini ke sini ini kurang lebih ketemunya pokoknya dari sini ya. Ini 30. Biasanya nanti ada pagar sini 30 ketemu 60 nih ya juga 30, berarti kan di kesini ini 90 cm sampai sini 90 cm ya. Saya ulangi dari bawah. Ini 30 cm ke sini ya. Terus nanti kan ada pagar ke sini, ini 30 cm atau 35 setinggi tempat pakan. Kemudian atasnya lagi 30 cm. Kita buat aja sekitar 90 cm. Jadi segini ketemu 90 cm. Terus ini jarak tempat pakan, tempat kotoran ini sekitar 10 cm. Jadi sampai di sini itu 1 meter. Nah, setelahnya bebas. Monggo. Yang ngerjain upgrade-nya ini tukang dari sini, karena tukang kita waktu sebelum puasa dan puasa itu masih full ya, kita belum bisa mampu mengerjakan kandang rak. Kita mengerjakan bangunannya, konstruksi bangunannya, dan upgrade dan peralatannya semuanya. Ini kurang lebih kemarin habis sekitar 300 ya, 300 peralatan semua sama bangunannya. 320 atau saya cek nanti ya, semuanya 300 teman-teman, karena 8 kali 50. Kalau 8 kali 50 itu 350 habis. Kalau 840 kayaknya 320-an ya. Terus masih sisa ini terpal warna hitam ini, karena warna terpal hitam ini nanti untuk ini, untuk raknya ya.
Terus bagian sini ini kenapa dibuat miring begini, supaya nanti kalau ada basah-basah kotoran dari sini itu bisa turun nyamping. Sayangnya Pak Eko dulu dari awal tidak berniat untuk kandang rak. Setelah ini jadi akhirnya dibuat rak. Kalau rak hitungannya gini teman-teman, kalau mau bangun kandang rak dari awal ya, itu yang pasti ada 7 meter, lebarnya 7 meter, panjangnya bebas. Terus kalau pengen teman-teman ingin buat besar ya itu 10 meter. Hitungannya gini ya. Saya bantu teman-teman memberi jawaban ya. Jadi kayak gini ya, 1 meter sebelum tirai itu harus jalan seperti ini. Kemudian dihitung dengan 2 rak. 2 rak itu 2 jalur ya, 2 meter rak. Ini. Terus kemudian saya lanjut ke sini. Ke sini itu jalan 1 meter. Jadi sudah hitung 2 ya. 2, terus jalan lagi, 2 lagi, jalan lagi. Ini sudah ketemu 7 meter sampai segini. Nah, akan ketemu 4 jalur rak dengan 2 meter langsung. Kalau pengen pasnya kalau 8 meter ya gini, nanti akan ada sisa seperti ini. Mau nggak dipakai sayang, sudah kebangun. Kalau dipakai akan terjadi turbulensi di sini. Sering terjadi mati angin dan akhirnya teman-teman pakai pintu V di sini. Oke, itu ya hitungannya. Nanti kalau kurang paham silahkan telepon saya bantu. Nah, bagian sini sel deck ketinggian 1,5 meter ya. Terus dibuat miring agak ke sana. Ini sel decknya. Kena ini pakai perawadan terpal hitam. Nah, kelihatan kan? Kalau kita pakai terpal hitam itu akan adanya pencahayaan itu bisa teredam, blackout namanya. Cahaya nggak bisa masuk di sini. Nah, konsepnya bukan kandang rak. Ini sudah terset gantungan tempat pakan, tempat minum, akhirnya nggak kepake teman-teman. Nah, dan sebelum blower ini harus dikasih jarak. Ini ya, oke. Jaraknya sebenarnya agak terlalu mepet ya. Yang enak sih menurut saya agak kesini ya, dikasih mungkin 2 meter sebelum blower, supaya blower ini pergerakannya tidak terhambat oleh raknya ini. Jadi kinerja ini tidak mengakibatkan anginnya itu terhambat oleh ini kandang rak. Ini terlalu mepet. Nah, bukan kita yang sen ya. Perantai kita pakaikan blower 3 bangunannya ya, beserta alat-alat ini ya, tempurnya seperti nipel, seperti lampu, pengatapan, tirai, terus panelnya ada di ujung sana. Kita pakai apa? Kita intip. Nah, ini panel buatan kita dengan versi low budget, artinya di sini kita pakai basic. Basic itu maksudnya gimana ya? Basic itu ada kontrol timernya yaitu intermittent dan suhu, itu sudah cukup. Jadi kalau misalkan teman-teman membutuhkan pada waktu blooding ini 3 ini, jadi bisa di intermittent kapan nyala kapan mati sesuai kebutuhan teman-teman semuanya. Dan kalau ini adalah suhu setel suhu, kalau misalkan blower itu kita menyesuaikan suhu 38 pada waktu 30 derajat itu harus nyala, dan ketemunya nanti kalau dingin dibuat 28, jadi dia mati 28 mati, 30 nyala. Ini 3 pas ada alarmnya. Ini untuk sel deck ya, sel decknya dikasih timer. Jadi misalkan sel deck itu kita nyalakan 30 menit sudah basah, ini mati. Jadi juga nyala terus nih ini sel deck. Jadi 2 intermittent karena blowernya 3 ya teman-teman. Oke, dalamannya ini kita pakai full sin. Ini harganya kurang lebih 3.300.000 satu set ini ya. Sama ongkir kayaknya 3,5. Udah sampai lokasi.
Target 2 minggu lagi selesai kata tukangnya itu, karena yang bawah sini masih belum selesai. 2 minggu selesai karena penargetannya ini. Konstruksi Mas bisa dijelaskan kita pakai apa untuk spek ini? Ini per meternya kena berapa? Ini untuk wilayah Jawa 450 Mas. 450 ya? 450.000 per meter. Cara ngitungnya kalau teman-teman biar nggak bingung ngitungnya, ya rumusnya. Misal luas bangunannya mau 8 lebar 8 panjang 40 ya 8 kali 40 kali 450 itu untuk bangunan aja. Bangunannya. Belum Kalau nanti alat peralatan ada rincian di RAB. Bisa sederhana bahkan bisa digabungkan ya. Pokoknya kalau alat itu menyesuaikan mau hendaknya itu tergantung alat ya nanti. Kalau bangunan sudah ketemu itu fix 450 per 1000 per meter. Itu meliputi gimana? Tiangnya ukuran berapa? Tiang ukuran 12 cm. 12 cm. 12 cm persegi. Terus kalau misal 8 gini tergantung maunya peternak, mau minta 4 tiang atau 3 tiang. Di dalam kandang tadi. Kalau ini kebetulan 3 tiang karena mau dirak biar luas dalamnya. Oke. Terus atap pakai spandek 025. Kayu kuda-kuda kayu. Gelagar utama. Kayunya pakai glugu. Kelapa ya. Terus gelagar utamanya 612. 6 kali 12. Ya, itu glugu Sulawesi juga. Glugu Sulawesi semua. Dan untuk gelagar pembantunya itu bambu utuh. Oke. Sama ini Mas, kita pakai sesek yang udah jadi. Sesek yang sudah jadi ya. Jadi, untuk memudahkan penggantian waktu misal ada kropos. Tinggal ganti satu ini ya Mas. Satu emplak ini dengan ukuran 1,5 1 meter. 1,5 kali 2 meter. 2 meter ya. Itu konstruksi bangunan dengan sistem trap. Trap deck ya. Dari bawah double deck supaya tidak lembab. Betul. Dan untuk mengatasi rawan banjir, karena banyak kemarin postingan dari teman-teman peternak hebat Nusantara itu banyak kandangnya banjir karena nggak diukur ke level ketinggian tanah langsung dibangun cor. Nah ini salah satu solusi. Cuman dibanding dengan cor, kuat mana ya? Kuat cor. Ini kan kekuatannya double. Terus apa Mas, selain bangunan itu kita punya apa lagi? Kita punya yang full cor. Full cor ada, pakai full cor. Tapi kalau untuk full cor itu berarti semua gelagar utamanya ini cor. Ya, untuk tiang dan gelagar utama atas bawah itu cor. Ada pertanyaan nih Mas. Lah, kalau glugunya dari Sulawesi apakah bisa bangun di Sulawesi? Bisa toh. Sangat bisa tentunya. Malah kita kalau kan ini versi kayu dan gitu ya. Kita berangkat tenaganya saja. Teman-teman yang menyediakan bahannya, kita yang hitungkan bahannya. Betul. Enak gitu aja. Bisa jasa aja dari kami, bisa full semua. Bisa. Kadang ada repot Mas, kayak peternak nggak mau ribet, pasrah ke kita ya bisa. Tapi kalau untuk luar pulau mending kolaborasi lah. Justice collaboration katanya kalau hukum ya. Jadi kita yang hitungkan bahannya, kayu berapa, semen berapa, paku berapa, semuanya kita tinggal berangkat sediakan, kita kerjakan. Wes itu. Hitungannya apakah sama ya? Hampir sama, cuman bedanya kan di akomodasi. Transport. Kalau hitungannya tetap sama per 450.000 per meter. Kalau ini ya hitungannya kayunya dari teman-teman, bahannya ya pastinya lebih murah lah. Karena kita kan tinggal jasanya gitu cara hitungnya ya Mas ya. Jadi kalau di Sulawesi dan tempat-tempat lainnya kita siap melayani. Oke Mas Anam, kita lanjut untuk video yang lainnya. Untuk yang bawah saya mau turun lewat sini teman-teman. Itu Mas Anam itu bagian pembangunan konstruksi kandang sederhana seperti ini. Jadi macam-macam. Kalau teman-teman ingin lebih kuat lagi kandangnya ya pakai bahan yang bagus. Tapi untuk awal start gini ya bisa. Terus kalau kayak kandang gini ya jangan dihitung 16 ekor per meter. Untuk kawitan ya kurang awet. Pasti kurang awet teman-teman. Jangan dibuat 16 ekor per meter, 14 kayak atau 12 begitu supaya jangka panjangnya itu oke, keawetannya. Nah ini kandangnya kalau
tanpa rak ya ini tinggal isi aja sebenarnya. Kita pakai blower per lantai 3 sini. Ini pakai panel basic juga. Terus dari bawah seperti ini kita pakai bambu utuh dengan gelagar utama 6x12 kayu kelapa. Terus di tengahnya ini dikasih penguat dari bambu utuh juga. Jadi kalau misalkan ada yang poros patah ya tinggal diganti mudah. Ini namanya tambal sulam. Keawetannya gimana mas? Keawetannya ya kalau kita sudah pakai ini, alhamdulillah kalau kandang saya itu sudah lebih dari 10 tahun aman ya. Tapi tambal sulam, nah juga ada yang sudah rusak, kayunya ada yang patah dan sebagainya. Wajar kan bangunannya kayak gini. Nah ini kelihatan kalau pakai terpal hitam, saya ulangi, jadi cahaya yang masuk terus panas yang masuk itu bisa teredam. Ini cahaya ini sangat pekat sekali hitamnya, teman-teman lihat. Nah ini namanya blackout, blackout. Sangat pekat, bisa menahan panas dan cahaya yang masuk. Kalau cahaya sudah nggak bisa masuk, ini artinya panas dari luar kan juga sudah bisa meredam gitu. Oke, tambahannya dari sini kita pakai pinggirnya ini pakai handwind ya, handwind ini kita pakai 2500 lb. Nah, sudah kuat untuk membuat ini tirai ini bisa buka tutup. Sistemnya tirai enropnya kalau seling ini ukurannya sekitar 5 udah cukup. Terus ada ini ya bandulnya, puli dengan ukuran 3,5. terus ada puli-puli di dalamnya itu. Kalau dalamnya itu pakai besi kecil, nah, masuknya terus dijahit pakai tali atau benang, dah bisa. Terus talinya bisa disilang-silang, bisa dilurus lah. Cuman kelemahannya tali silang itu biasanya dibuat apa ya? Nah, tikus bisa masuk. Tikus bisa masuk. Nah, ini sorry teman-teman, saya infokan untuk ini selatnya ya, yang di kandangnya Pak Eko itu pakai impor ya, Cina ini. Impor Cina memang beda. Loh, impor ini kita pakai itu lebarnya 1 meter, panjangnya 50 meter. Kita nggak pakai lokal dulu karena kita kemarin pakai lokal gak tipis, kena komplain dikit. Ini kurang awet aja sih. Kalau fungsinya sih menurut saya sih sama aja sih fungsi ya, tapi kalau keawetan beda. Dengan pakai yang lokal memang cenderung lebih tipis. Nah, kalau saran saya kalau pakai yang impor itu bisa 20 ekor per meter, nanti kuat. Kalau pakai yang lokal teman-teman isilah 14 ekor per meter atau 2 itu aja, 14 ekor per meter atau 16, jadi dia lebih kuat, lebih awet lah jadinya. Jadi ya diukur lah, kalau bahannya beda ya jangan samain. Nah, di ujung ini penempatan saya blower itu ke dalam, nah, supaya tidak terlalu terkena panas apapun hujan, apalagi hujan ya. Tapi blower ini terlindungi oleh hujan. Terlindungi oleh hujan. Aman lah, sedikit aman. Saya 3. Oh, ternyata di sebelah sini sudah dibangun jalan. Nah, di sana. Di enak nih. Karena tanahnya yang sebelah sini itu lebih dalam ya, dari sana itu kan tinggi, terus sini semakin rendah, jadinya ini kurang lebih 1 meter dari sini ketinggiannya ya, ketinggian trapnya 1 meter. Ini yang versi low budget teman-teman ya, konteksnya begini.
Setelah cek ya bersama tim, ternyata kandang ini baru sudah selesai, masih ada perbaikan seperti ini teman-teman ya. Ada pemasangan seldek, nanti sama tim kita nih karena ada kerjaan di Kediri mau dilanjut dibongkar karena salah. Ini kelihatannya nggak kelihatan ya kalau salah, tapi sebenarnya ada yang salah. Jadi kita akan bertanggung jawab dengan konstruksi ya, termasuk ini apa di bagian tirai-tirai ini ada yang salah teman-teman. Nah, kita melakukan pengecekan, ada yang kurang maksimal kita maksimalkan. Jadi untuk konsultasi jangan ragu. Sudah sore ya, pamit, ayo lanjut perjalanan karena ini tim Ragil masih ngerjain di kandangnya Mas Chandra di Purwosari, Kediri, bukan Jombang tapi nggak jauh dari sini. Sekian dari saya, Mas Irwan, salamnya pengen untuk memberi semangat teman-teman Nusantara. Salamnya salam peternak Nusantara, salam peternak sukses, salam peternak hebat.